saat ini kan tidak semudah membalikan tangan untuk pindah ke kota baru kita, karena disesuaikan dengan anggaran-anggaran yang ada di Kabupaten Serang. Kewajiban kami, karena ini uang rakyat, ya kita harus kawal terus pembangunannya menyimpang tidak gitu. Kami harus. Berarti udah sidak ke sana ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah sidak ke sana. Sudah. Masyarakat kita seperti apa ya? Nanti kalau diperdakan nanti bilang nggak mampu semua. Sedangkan pendidikan dengan kesehatan harus loh. Nggak apa-apa nih saya bicara apa adanya ya Pak ya. Bro, kamu udah tua lah, jangan di kontraktor aja. Gua nih udah di ketua dewan nih di Provinsi Banten, kata Pak Asep Rahmatullah. Udah lu nyalon saja tuh 2019. Siapa tahu kamu masuk, udah buat keluarga, yang penting keluarga enjoy di situ. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Banten Story. Kembali lagi bersama saya Amel Dharma, pastinya dalam program SOS, Sajian Obrolan Santai. Kali ini SOS Sajian Obrolan Santai kita akan ngobrol santai bareng anggota Dewan DPRD Kabupaten Serang. Beliau bernama TB Bainur Zaman. Nah, Bapak TB Bainur Zaman ini ada sapaan hangat nih. Sapaan hangatnya itu Pak Haji Beben. Nah, sekarang sudah bersama saya di sini Pak Haji Beben. Halo Pak Haji Beben. Jangan grogi Pak. Enggak. Santai aja. Ini soalnya nama programnya Sajian Obrolan Santai gitu, bukan sajian obrolan serius ya. Gimana Pak Haji Beben kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman SOS, Pak Haji Beben ini selaku anggota DPRD Kabupaten Serang, fraksi Partai Golkar, Komisi 4. Betul ya Pak ya? Betul. Komisi 4. Kebetulan ya, Mbak ya, kita ada 4 OPD. 4 OPD. 4 OPD itu yang bermitra ya. Bermitra dengan Komisi 4 itu salah satunya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim. Dinas Perkim. Ya, kebetulan di sini Dinas Perkim sendiri menangani perumahan-perumahan seperti pembangunan gedung, jalan-jalan lingkungan seperti itu ya. Kalau dinas namanya PUPR itu di infrastruktur. Khususnya di jalan-jalan raya. Tapi jalan raya ini yang di kelasnya kelas kabupaten ya, sama dengan di poros desanya. Dan ada beberapa program juga di situ ada bidangnya ya, ada jalan, ada irigasi. Kalau di Disub itu otomatis di di kendaraan, pasti keselamatan berkendara ya, termasuk emisi, uji emisi, kendaraan diuji, rambu lalu lintas, ada PJU di Kabupaten Serang itu. Kita ada program PJU untuk penerangan jalan di jalan-jalan Kabupaten Serang. Itu salah satunya. Kalau di LH itu otomatis kita di lingkungan hidup. Sama LH menguji limbah. Ada juga reboisasinya, penanaman pohon mangrove kayak gitu Pak ya. Atau ada lahan-lahan yang kritis longsor. Nah, itu bisa melalui LH juga ditanamin pohon-pohon. Ya, itu salah satunya. Yang tidak kalah penting ini kan di Kabupaten Serang ini banyak industri. Ada industri berat, ada industri kecil. Kalau industri berat ini wilayah Serang Barat. Serang Barat. Kalau industri kecil di wilayah Serang Timur kalau tidak salah Pak ya. Nah, itu LH ini kenapa saya tadi bicara sangat penting?
itu karena pabrik-pabrik ini banyak yang bermasalah. Kadang-kadang limbahnya ini terbuang ke perkarangan tanah orang lain. Nah itu fungsi LH itu mengawasi ya limbah itu dengan kami. Kebetulan hari Rabu kemarin kita ke daerah-daerah timur itu ada pabrik yang tidak mengikuti SOP-nya. Ada bau, masyarakat kita kan harus sehat ya Pak ya. Walaupun di daerah situ salah satunya di pabrik itu walaupun di daerah industri, masyarakat kita harus sehat toh otomatis. Maka dari itu teman-teman anggota dewan yang khususnya di Komisi 4 ini kita ke sana sidak. Langsung sidak ke sana. Ya, ternyata ya salah satu pabrik itu ada bermasalah, berbau sekali, berdampak ke masyarakat ya, ke lingkungan. Ya mudah-mudahan sih kemarin dengan Pak Kadisnya juga dengan staf LH kami ke sana ya alhamdulillah kita supaya bertindak gitu ya, ya. Harus segera diikutin SOP-nya apa saja yang harus diperbaiki oleh mereka. Kalau memang 2-3 bulan ini tidak dijalankan ya harus tutup, kan ada undang-undangnya. Kalau memang dia tidak mengikuti ya kita tutup gitu. Oke. Baik Pak Haji Beben, biar mukanya kelihatan nih. Kita buka masker dulu biar nanti ngobrol santainya lebih mantep gitu. Ya. Oke, sudah vaksin ya Pak Haji Beben? Sudah booster, sudah 3 kali. Oke. Sebelum nanti kita menggali lebih dalam apa saja yang ada di pekerjaan di Komisi 4 dan juga nanti kita akan membahas tentang pusat pemerintahan kabupaten. Kita pengen tahu dulu nih Pak, sebenarnya Pak Haji Beben ini siapa sih? Gitu. Kuliah di mana, pendidikannya seperti apa, terus apakah keluarganya memang dari politik? Nah itu bisa diceritakan Pak ke kita semua. Tuh. Kalau biodata ya, data kami itu SD, saya di Bandung, SMP masih di Bandung, tapi kelas 3 saya dioper ke sini, ke Serang, kembali ke kampung halaman, sampai SMA. SD saya di SD-nya SD Ciatel, Bandung. Di Bandung? Ya, di Kota Madia, Bandung. SMP-nya dulu di BPI, kelas 1, kelas 2. Kelas 3 saya di SMP 1 Serang. Di SMP 1 Serang. Ya. SMA saya di SMA 2 Serang. Kuliah saya kebetulan di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ekonomi. Tapi di D3-nya. D3. Di situ. Kalau basically emang untuk keluarganya udah berpolitik ya? Basic keluarga besar memang dulunya di pengusaha saja. Oh, pengusaha. Pengusaha pure di pengusaha. Ya, cuman kami karena senang berorganisasi waktu SMP pun sudah masuk ke dalam Partai Golkar. Jadi pengurus Partai Golkar di tingkat desanya. Naik dari tingkat desa ke kecamatan. Dari kecamatan sampai saat ini saya menjadi ketua harian dulu waktu zaman ketuanya Pak Hartono. Ya, pas ketuanya Pak Fahmi Hakim, saya menjadi sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Serang. Wow. Ini sekarang ini ya 2019 kan ada pencalonan. Kami mencoba-coba mencalonkan diri. Alhamdulillah kami menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang gitu, Pak. Berarti ini periode pertama ya? Periode pertama, betul. Berarti nanti akan lanjut nggak nih, Pak? Kalau insya Allah kalau itu kita akan melanjutkan jenjang ini ke ke politik lagi ya, Mbak ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa memilih lagi kami, gitu, Pak. Di tingkat kabupaten atau naik satu tingkat nih, Pak? Nah, kami tinggal partai. Partai sendiri ya kan yang mengatur apakah kami masih di kabupaten, saya ini di kabupaten atau di provinsi nanti. Kalau dari Pak Haji Bebennya sendiri? Kalau di saya memang kan saya baru satu periode ya. Satu periode ini keinginan saya sih masih di kabupaten. Masih di kabupaten. Karena supaya lebih ini dulu memahami di dalam pemerintahan ini. Oke. Gitu. Tapi kalau memang ditugaskan oleh partai di provinsi ya kami mau tidak mau harus ke provinsi gitu, Pak. Karena kan sebentar demi lagi masyarakat Kabupaten Serang.
khususnya umumnya apa ya, Provinsi Banten kita gitu. Tadi sebentar lagi akan pemilu di 2024 ini ya, bahkan tanggal kalau nggak salah November ini ya sudah pendaftaran sementara ya, daftar DTS sementara. Itu kami nanti ngobrol lagi dengan para pimpinan partai ini, apa saya diusung ke provinsi atau di kabupaten masih. Nah, kalau Pak Haji Beben nih bisa tertarik ke politik, itu karena dorongan keluarga atau memang udah ada rencana mau terjun nih jadi anggota legislatif? Begini Mbak ya, kalau itu otomatis dari hati kita. Dari hati. Karena awal memang kami di sini jadi pengurus partai itu endingnya kan akan menjadi ke DPRD di tingkat kabupaten dulu dah gitu ya. Nanti siapa tahu ke depan masih masyarakat masih senang ya, kita siapa tahu bisa masih ke Provinsi Banten. Jadi dari keinginan hati ya. Karena ada beberapa, saya sudah ngobrol sama beberapa dewan, ada yang memang dorongan dari teman-teman atau dorongan dari keluarga. Nah, kalau Pak Haji Beben memang dari hati ya. Betul, ya itu salah satunya dari teman juga. Jujur. Dari teman. Awalnya saya habitat mulanya dari pengusaha sih Pak. Sebetulnya saya ini dari pengusaha, akhirnya teman-teman udah lo katanya ya, kata teman saya udah umur tua mau ngapain, kontraktor udah tua kan kalah sama yang muda-muda, udah kamu berpolitik aja, kata sahabat saya tuh yang namanya Pak Asep Rahmatullah. Jujur saya dulu mau nyalon, selain dari hati, Pak Asep Rahmatullah berbicara, bro, kamu udah tua lah, jangan di kontraktor aja. Gua nih udah di ketua dewan nih di Provinsi Banten, kata Pak Asep Rahmatullah. Udah lu nyalon saja tuh 2019, siapa tahu kamu masuk, udah buat keluarga, yang penting keluarga, enjoy di situ. Gitu sih. Tapi selain di politik, apa usahanya masih jalan, Pak Haji Beben? Enggak. Oh berarti kan dilarang. Sebagai anggota dewan ini, otomatis kita bikin fakta integritas bahwa setelah menjadi anggota dewan itu tidak boleh kita usaha lagi gitu Pak. Jadi akhirnya ya kami berhenti total dari 2018 itu saya sudah tidak berusaha lagi karena memang usahanya di situ berkaitan dengan APBD ya. Dulu itu kami di kontraktor gitu, otomatis kan anggota dewan ini saya di Kabupaten Serang masa sebagai anggota dewan saya harus berkontraktor lagi, otomatis kan dengan anggaran APBD ini kan tidak boleh di undang-undangnya. Tapi memang tidak boleh berusaha itu cuma di beberapa bidang saja. Tapi kalau di swasta boleh. Ya tapi karena di swasta dalam arti bukan di kontraktornya Mbak ya. Kalau di kontraktor otomatis tidak boleh. Karena kena penalti kita kan sudah bikin fakta integritas. Oke. Sudah ngobrolin tentang sedikit latar belakang dari Pak Haji Beben. Langsung kita masuk nih ke pembicaraan kita hari ini. Ngomongin soal Puspemkab. Sudah berapa jauh, Pak? Tahun kemarin dulu, Mbak ya. Tahun kemarin itu sudah ada satu OPD di sana. BKK PMD sudah berkantor di Puspemkab. Nah, tahun ini kebetulan anggaran ini ada dari APBD Kabupaten Serang itu satu dinas, yang tiganya bantuan Bamprop, itu 3 dinas yang dibangun tahun ini. Satu dinas kesehatan di Snaker, di Perindag, sama lupa saya, Dinkes ya. Itu 4 dinas tahun ini yang dibangun di Puspemkab, termasuk jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu masuknya ke PUPR, Mbak ya, bukan ke Perkim. Kalau di Perkimnya itu mengawas ininya di gedung-gedung itu. Di gedung itu yang 4 dinas itu 4 OPD. 4 OPD itu yang saya bicarakan. Tapi di dinas PUPR juga menangani jalan-jalan lingkungan di situ, di area Puspemkab itu. Dalam rangka ini pembangunnya baru badan jalannya, pemadatan badan jalan. Belum ke sebagian jalan masuk di beton, sudah di beton, yang sebagian di lingkungan masih dalam tahap pemadatan jalan badan jalan.
Berarti kalau dipresentasikan, itu sudah berapa persen pembangunannya, Pak? Kalau gedung, kalau hitungan saya, estimasi saya, itu sekitar kurang lebih yang 3 gedung itu baru 35%, Pak. Kalau yang 1 gedung, Dinas Perindak ya, itu Perindak itu udah hampir 40% karena sudah naik kuda-kuda, Pak. Kuda-kudanya buat atap sudah naik. Kebetulan tadi saya lihat memang sudah terpasang, tinggal genteng dan lainnya. Berarti memang sudah ada OPD yang bekerja di sana. Udah satu bayah. PKPMD itu satu dinas dan sudah dijalankan, sudah bekerja di sana, tugasnya tidak di sini lagi. Kira-kira untuk pembangunan Puspemkab ini selesainya kapan, Pak? Yang 4 gedung. Kalau yang 4 gedung ini, kalau lihat dari kontrak, saya lihat di papan nama kontrak itu waktu saya pengawasan ke sana, itu di akhir tahun ini, Pak, November ini. Tapi saya pesimis akan selesai dengan tepat waktu. Dan bangunannya pun menurut saya tadi itu memang awalnya dari kontraktor sedikit paham. Itu konstruksinya lumayan bagus, tidak menyimpang dari spek. Menurut saya sih ya, Pak, masih bisa sangat dipertanggungjawabkan. Gitu, Pak. Katanya DPRD juga mengesahkan Perda Percepatan Pembangunan Puspemkab. Nah, itu tujuannya untuk apa, Pak? Nah, kalau Puspemkab, percepatan pembangunan Puspemkab ini, kalau pengetahuan saya, Pak, ya, belum itu, Pak. Percepatan pembangunan Puspemkab baru mau diusulkan oleh kami, karena kami yang tadi yang bermitra dengan OPD itu, otomatis kita harus mengusulkan harus ada percepatan pembangunan Puspemkab ini, karena ada banyak OPD yang ada harus segera dikerjakan. Salah satunya ya tadi gedung DPRD sendiri dengan gedung Ibu bupatinya dan lainnya, itu kan harus segera ke sana. Nah, kalau pengen segera pindah, kita harus ada percepatan pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur yang tahun lalu, Mbak, ya. Nah, itu belum, sependapat saya belum ada percepatan pembangunan. Nah, insya Allah tahun depan kami sudah ngobrol dengan Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Fahmi Hakim. Kebetulan Pak Fahmi Hakim ini ketua saya dari Partai Golkar di sini, Kabupaten Serang. Saya tanya ya, ngobrol seperti ini, tahun depan itu akan dibangun pembangunan gedung DPRD-nya di Puspemkab itu. Ya, mudah-mudahan Bapak PJS PJS ya, ini bisa merealisasikan tahun depan itu untuk pembangunan gedung DPR-nya, supaya kita kerja sudah di Puspemkab tahun minimal 2024. Dengar-dengar sih memang sangat lumayan, Mbak. Anggarannya sekitar 100 lebihan gedung DPRD itu. 100 miliar. Wow. Ya, itu hanya buat gedung DPRD. Kalau gedung-gedung yang tadi saya bicarakan yang 4 itu, satu gedung ada yang 16 miliar. Ya. 2 lantai semua itu, Pak. Ada gedung Dinkes sama 16 miliar. Rata-rata 16 sampai 15 miliar. Satu gedung. Dan untuk anggaran yang katanya nanti tahun depan mau dibangun gedung DPRD itu kurang lebih 100 miliar. Kalau saya dengar 100 miliar. Memang kenapa gedung DPRD sekarang kan supaya kita punya ruang masing-masing gitu. Sekarang kan masih kelompok satu ruangan ini gitu. Kalau kita sudah peruangan nah kerjanya berpikir untuk masyarakatnya nanti. Oke, karena memang kalau pusat pemerintahan kabupaten ada di pusat kota Serang ya? Ya saat ini karena memang Kabupaten Serang ini kan sudah 2 kali beranak, Kota Cilegon dengan Kota Serang. Kenapa Kota Serang timbul? Ini kan undang-undang menyatakan bahwa ibu kota Provinsi Banten harus mempunyai ibu kota, kota madya. Nah, pecahlah antara Kabupaten Serang menjadi 2 lagi, menjadi Kabupaten Serang dan
Kota Serang. Namun saat ini kan tidak semudah membalikan tangan untuk pindah ke kota baru kita, karena disesuaikan dengan anggaran-anggaran yang ada di Kabupaten Serang. Namun di situ sebetulnya kenapa kami harus minta bantuan ke Provinsi Banten, kan ini undang-undang, kita tidak harus pembangunan Kabupaten Serang ini harus cepat gitu, Pak. Harusnya Provinsi Banten nyepot gitu, Pak, pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Serang, perkantorannya, supaya pemerintahan Kabupaten Serang ini segera pindah ke sana. Dulu juga saya masih di Jawa Barat, kota Bandung dengan kota Madya Bandung itu agak lama memang, Pak. Tidak semudah membalikan tangan pindah ke sana karena ada beberapa OPD-OPD yang harus dibangun. Belum infrastrukturnya dan lain-lain, kan memakan anggaran. Kalau bisa saja pemerintah daerah Kabupaten Serang bangun itu, tapi banyak rakyat harus dipikirkan, kan, Pak. Terutama pendidikan, kesehatan. Itu udah jelas harus kita support karena mengingat generasi penerus, anak balita dan lain-lain, pendidikan harus di-support. Bisa saja Kabupaten Serang 1 tahun ini harus selesai toh, ke sana dialihkan dana. Tapi yang lain kan mati nanti. Iya. Tidak akan tercover gitu. Makanya bertahap dengan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Serang. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah provinsi yang tadi saya bicarakan ya menambah anggaran bantuan, ada hibahnya kepada di Kabupaten Serang, segera pindah ke sana. Oke, baik. Untuk pembangunan Puspemkab sendiri, berarti Bapak ngawal terus nih ya, Pak ya? Insya Allah. Ngawal terus? Kami ini adanya di Komisi 4, kewajiban kami, karena ini uang rakyat, ya kita harus kawal terus pembangunannya, menyimpang tidak gitu. Kami harus. Berarti udah sidak ke sana ya, Pak ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah sidak ke sana? Sudah. Berapa banyak sidak ke sana, Pak? Sudah anggotanya? Berapa? Baru tahun ini 1 kali sih. Oh, 1 kali. Baru 1 kali. Cuman semua anggota alhamdulillah ikut semua. Ikut semua ke sana. Oke, baik. Setelah tadi sudah kita ngobrol-ngobrol soal Puspemkab. Nah, Pak Haji Beben, Pemkab ini kan telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Total jalan kewenangan pemerintahan Kabupaten Serang sepanjang 601,13 km. Betul, Pak. Pemkab klaim tinggal sisa 16 km aja. Nah, yang belum diselesaikan ya tadi ya, Pak ya. Nah, apakah benar dan bagaimana sih kondisi real jalan di Kabupaten Serang? Ya betul, tadi yang Mbak bicarakan, percepatan pembangunan itu, perdanya, memang 601 km. Itu tinggal 16 km kalau tidak salah ya. 16 km itu waktu sebelum COVID ya, Pak ya. Sebelum COVID, berarti 2 tahun lalu? 2 tahun lalu itu. 2 tahun lalu. Tapi kita, kata saya tadi, anggaran ini kita walaupun tersendat-sendat, kita tetap menjalankan untuk pembangunan percepatan pembangunan. Ini sisanya sebetulnya cuma 1 kilo, Mbak, sekarang. Sekarang tinggal kalau jalan 1 kilo. Kabupaten Serang itu tepatnya di Jalan Jaha Anyar, Pak. Kalau tidak salah ya saya, yang pasti di Jalan Jaha Anyar itu tinggal 1 kilometer lagi yang belum dari sisa 16 kilometer lagi. Nah itu tinggal 1 kilo, ya mudah-mudahan tahun depan kita dianggarkan supaya selesai dari itu. Nah selesainya apa? Itu ya mungkin ke yang lain ya kita infrastrukturnya. Tapi kondisi jalannya sendiri di kabupaten seperti apa sih, Nah, Pak Haji? kalau alhamdulillah Pak ya, jalan kabupaten itu sudah mantap. Tapi ada yang sudah dibeton, itu rusak lagi. Mengapa rusak? Ya itu beban kendaraannya, tonasenya terlalu overload. Nah, jalan kelas kabupaten itu cuma 8 ton, 6 ton lah, Pak. Ini dimasukin tronton, udah pasirnya pasir basah. Nah, itu yang merusak jalan. Karena jalannya belum, kelasnya berbeda. Kalau ada kelas kabupaten, ada kelas provinsi, ada kelas jalan nasional kan. Ini dimasukin tronton otomatis pecah si beton, walaupun ketebalan pun beton itu kan berbeda, Pak. Jalan kabupaten cuman sekian, provinsi sekian,
jalan nasional sekian. Makanya itu sekarang memang yang tadinya sudah selesai 600 sekian, yang sisa 1 kilo itu ada sekarang ini yang rusak gitu. Kami perbaiki lagi, contoh jalan Kopo Majad yang di sana di Serang Timur, jalannya rusak lagi, bahkan sudah dibeton itu jalan kabupaten. Ternyata di situ masuknya tronton dan kontainer, ya jebol. Nah, cuman perusahaan juga tidak ada CSR-nya itu untuk memperbaiki jalan gitu, Pak. Akhirnya kan beban kita lagi diperbaiki lagi tahun ini nih. Karena masyarakat meminta memang harus dibeton, ya kita jalankan dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang. Dianggarkan lagi, akhirnya direkonstruksi lagi, diperbaiki gitu. Nah, sudah tahu nih jalan Kabupaten Serang itu banyak dilalui mobil-mobil besar ya, Betul. yang melebihi beban si jalan tersebut. Apakah dari anggota Dewan sendiri jadi pertimbangan untuk menaikkan kualitas jalannya, Pak? Dibandingkan nanti rekonstruksi lagi. Nah, memang itu di dalam speknya. Memang spek jalan kabupaten segitu, Mbak. Kalau itu kan nggak mungkin gitu. Bisa saja dinaikkan, tapi jumlah anggarannya lebih tinggi lagi. Beton 1 kilo bisa-bisa sekian miliar. Kalau hot mix agak murah, tapi kalah sama air gitu, Mbak. Ada air aja, air musim penghujan udah pasti bocor lagi. Karena cuma 4 cm ya dari speknya. Spek itu 4 cm kalau hot mix. Kalau beton jalan kabupaten itu kalau nggak salah 20 cm. Jalan provinsi 25 apa 30. LC 10 cm. Jadi tetap kalau kontainer dan tronton masuk ke jalan kabupaten itu akan hancur lagi. Nah, paling kami dengan teman-teman, memang dengan teman-teman di Komisi 4 nanti mengajak kepada dengan dinas di sub itu, Pak. Mana sih kelas ini, ya dilarang lah masuk ke sana. Tapi Anda boleh masuk, ya ada kontribusi kalau rusak perbaiki gitu. Karena jangan sampai anggaran habis ke situ terus. Sedangkan banyak masyarakat kabupaten yang membutuhkan infrastruktur jalan-jalan lingkungan desanya. Masih banyak jalan-jalan desa yang belum terrealisasi juga. Baik, nah ngomongin spek kan kalau naikin spek anggaran lebih besar lagi. Tapi pada faktanya memang dengan spek yang tadi sudah ada aturannya tersebut, jalannya rusak lagi dan rekonstruksi lagi. Nah, itu kan juga membutuhkan anggaran lagi tuh, Pak. Nah, ya paling salah satunya pencegahan yang tadi itu, Mbak ya, untuk supaya tidak langsung rusak. Ya. Kami itu kerjasama dengan Disub dan kepolisian. Mobil ini tidak boleh masuk ke jalan ini loh. Beban tonasenya Anda melebihi. Apakah seperti apa? Atau memang kata Mbak, ya kalau sudah selesai semua kita jalan-jalan merasakan masyarakat kabupaten jalannya mantap, bagus, dibetonisasi, kita taikkan apa speknya ini. Harus pakai besi tulangan. Memang yang kemarin kita sudah dinaikin, Mbak. Yang jalan Kopo ini sudah speknya dinaikin. Kita pakai tulangan, pakai pembesian Wermes. Ya, sudah dowel dan lain-lain, dowel segala itu kita dilapisi besi lagi, pakai Wermes M8. Oke, berarti pakai pembesian lagi. Sudah memang yang tadi Mbak bicarakan sudah kita menjalankan sebetulnya. Cuman memang harusnya sekian kilo, mengurangi lagi kilometernya. Oh iya. Untuk upaya kerjasamanya tadi sama Dishub dan kepolisian itu emang sudah diobrolkan atau belum? Kami setelah kemarin kunjungan ke sana, kunjungan kerja, pengawasan. Nah ini banyak pabrik-pabrik nih di Kopo. Otomatis ya jalannya kan bukan speknya dia buat tronton dan kontainer. Otomatis kita harus kerjasama dengan dinas yang terkait. Ya kebetulan di sub ini mitranya kita. Seperti apa sih mobil ini masuk ke sini? Apakah diperbolehkan kena restitusi masuk jalan ini untuk perawatan jalan ini, Pak? Gitu. Nah iya, harus dipercepat itu, Pak, upaya kerjasamanya. Insya Allah kami dengan teman-teman memang semalam juga ngobrol. Nah, ini gimana jalan ini nih? Kita coba diajak kerjasama di subnya supaya jalan ini terawat. Iya betul. Baik, karena supaya masyarakat menikmati yang sangat. Karena rawan kecelakaan juga, Pak, di daerah sana. Iya, karena tadi mobilnya terlalu banyak, trontonnya
mobil pasir, tronton, belum kontainer-kontainer keluar dari pabrik. Iya, semoga nanti dipercepat Pak, Ya, kerjasama dengan Dishub tadi ya. Rambu-rambu itu Pak. Rambu-rambu. Cuman tidak nyalahin juga Pak ya, karena SDM kita yang kendaraannya berkendara punya SIM nggak? Ya. Itu kan SIM itu ada uji juga ya Pak ya, harus belum sadar lah, gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depan masyarakat Banten lebih maju. Tapi yakin saya maju. Dulu saya masih kecil tahun 80-an, jam 6, jam 5 itu udah nggak ada mobil kalau ke kampung saya Pak. Ke Ciamas tuh nggak ada, ke Pabuaran nggak ada mobil dulu. Pulang dari Bandung tuh ya nggak ada mobil. Paling mobil ya yang antar saya gitu ke rumah. Sudah, toh tidak ada. Bahkan tahun sekitar 90-an itu masih sepi. Ya alhamdulillah setelah Provinsi Banten ini majulah Banten. Tapi meyakinkan saya akan lebih maju Banten. Pasti harus ya Pak ya. Harus. Iya. Biar nanti anggarannya nggak ke rekonstruksi jalan terus. Baik Pak Haji Beben. Nah, tahun ini juga kan ada jalan poros desa yang statusnya sudah dinaikkan menjadi jalan kabupaten sepanjang 400 km yang menjadi pekerjaan rumah ke depannya. Bagaimana upayanya, Pak? Nah, kebetulan kan Perda yang percepatan pembangunan tadi sudah selesai kan habis. Nah, itu dikeluarkan Perbub, Mbak. Perbubnya alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Ibu Bupati bahwa jalan desa akan ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar dari 400 kilo itu yang sudah menjadi ditingkatkan ini yang sudah dibetonisasi sekitar 40 km. Sudah berjalan. Sudah berjalan. 40 km ya alhamdulillah berkurang tuh dari 400 berapa persen baru 10%-nya. 10%-nya. Kira-kira itu akan terus berjalan terus? Insya Allah berjalan karena itu kenapa? Infrastruktur itu harus kita upayakan atau kita diutamakan karena yang dirasakan oleh masyarakat dan petani itu jalan bagus dulu, Pak. Kalau dulu jalannya rusak, itu menurut saya dan pemikiran saya dulu pakai ojek, pakai motor deh, ngangkut hasil bumi. Itu ongkosnya 2 karung, itu dibuat di ojek udah 20.000. Atau 30.000 mahalnya. Nah 20.000 deh. Kalau punya 100 karung, berarti berapa kali balikan tuh motor ngangkut si hasil bumi itu padi atau kelapa, pisang. Nah kalau jalannya bagus bisa masuk mobil dan bisa ini ongkosnya lebih murah. Petani akan pendapatannya lebih meningkat. Gitu, Pak. Makanya Kabupaten Serang, pemerintah Kabupaten Serang infrastruktur dulu. Jalan yang harus dibangun itu yang dirasakan oleh masyarakat itu Pak. Yang 40 km tadi dibangun di mana Pak daerah? Waduh kami tepatnya ada beberapa titik sih, ada di daerah Serang Timur, ada di Ciamas, ada Pabuaran, ada di utara itu ada sudah. Tapi jelasnya baru 40 km dari 400 km. 400 km. Oke. Karena baru kemarin kalau mungkin 2 tahun kemarin tidak ada musibah kita pandemik ini ya jalan kan udah 2 tahun itu udah selesai kita pindah ke situ. Nah ini sambil karena APBD sekarang dengan pandemi kan kurang pendapatannya kita juga turun dibagi-bagi ya Pak ya. Yang penting berjalan gitu Pak. Oke baik Pak Haji Beben, pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Terkait Rutilahu masih banyak tidak Pak di Kabupaten Serang? Dulu itu kalau tidak salah adanya 14.000 Rutilahu. Tapi dulu nih, Mbak. Dulu. Belum, mungkin sekarang lebih banyak lagi karena ada pandemik ini loh. Karena semua kan banyak yang di PHK. Mungkin banyak rumah yang ini lagi. Otomatis menambah nih. Dari 14.000 Rutilahu yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Serang ini kalau tidak salah 8.000, Mbak. 8.000 rumah layak dihuni oleh Kabupaten Serang. Sudah 8.000. Nah, tahun ini dibangun 700. Ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang dengan pusat. Nah, data statistik ini kami belum dapat, Mbak nih. Ada berapa sih yang sebetulnya
rumah Lutilahu ini Kabupaten Serang yang belum dibangun. Kan itu nyatanya memang sangat bagus, Mbak. Membantu sekali karena rumah tidak layak huni dirobohkan sama dinas yang terkait, dirobohkan diganti, dibangun dengan bisa layak huni seperti itu. Baik, apakah Pak Haji Beben serta rekan-rekan Dewan yang lainnya akan terus mendorong pembangunan Rutilahu dan wujud konkretnya itu seperti apa, Pak? Ya pasti kita akan mendorong terus karena itu kebutuhan masyarakat, Pak. Contoh, kalau rumahnya agak layak, kan layak huni, otomatis sehat. Terutama itu ya, sehat kehidupan masyarakat. Ya wujudnya ya tadi itu pembangunannya ada. Sangat-sangat menerima kok, banyak. Sekarang permintaan banyak ke kami. Masyarakat itu, desa-desa itu, Pak Haji, ada nggak? Pak Beben, ada nggak nih? Apa yang namanya bantuan Lutilahu buat desa kami? Ya, coba saya lihat dulu ada nggak ya? Ya bagi-bagi itu dengan 700 itu kan dibagikan ke 29 kecamatan, 360 desa di Kabupaten Serang. Kalau tidak salah ya, Pak ya. Jadi apakah nanti akan dibuat perdanya juga? Kalau itu saya perda pembangunan itu coba kita juga belum ngobrol itu, Pak ya. Karena apa ya? Lutilahu ini kan masyarakat kita seperti apa ya? Nanti kalau diperdakan nanti bilang nggak mampu semua. Sedangkan pendidikan dengan kesehatan harus loh. Nggak apa-apa nih saya bicara apa adanya ya, Pak ya. Mudah-mudahan sih nggak marah lah, mohon maaf ya kepada masyarakat. Ya ini kalau diperdakan kan nanti banyak bikin rumah kan, Pak. Masyarakat di kita ini kebudayanya dia sudah punya rumah, bikin lagi rumah. Ya tidak layak huninya, minta lagi ke pemerintah buat anaknya gitu kan, buat ini. Jadi banyak pertimbangan ya. Makanya yang penting data statistik BPS-nya ini seperti apa. Nanti kita dirapatkan lagi dengan eksekutif legislatif seperti apa sih untuk Lutilahu ini. Kan ada bantuan dari pemerintah pusat juga itu, Pak. Lutilahu itu dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi, dari CSR-nya BJB gitu, Pak. Ada 3 tipe. Kalau dari Kabupaten Serang itu bantuannya sebesar 20 juta rupiah untuk 1 unit Lutilahu. Pembangunannya yaitu cukup tidak cukup ya bantu. Tapi daripada rumahnya dari geribing, atapnya udah bocor kan kita lebih baik kan agak sehat lah itu. Diperbaiki ya. Perbaiki supaya layak lah ya, Pak ya. Kalau sudah nyaman, tidurnya nyaman, ya sanitasinya bagus, ada kamar kecil, ini ya dibuatkan juga. Kalau rumah itu kan siap buang hajat besar di mana gitu kan. Ini mah sudah dibuatkan sih Lutilahu itu. Bukti konkretnya salah satunya itu ya. Dibuatkan di dalam rumah ada kamar kecilnya, ada WC-nya, split tank sudah dibuat. Kalau dulu rumah gitu kan mohon maaf ya buang hajat di mana gitu. Alhamdulillah tujuan pemerintah pusat maupun kabupaten, provinsi tujuannya ke masyarakat sangat bagus. Pokoknya masyarakat Kabupaten Serang khususnya mohon doanya kepada masyarakat Kabupaten Serang supaya APBD Serang ini meningkat. Itu tuh pembangunan Kabupaten Serang. Itu aja, Pak. Baik, Pak Haji Beben. Jadi untuk perdanya sendiri itu masih dipertimbangkan ya? Nah, jujur saya takutnya apa ya? Yang tadi itu saya jalan dulu deh ya. Jalan dulu yang sangat-sangat itu kan jalan untuk mendongkrak perekonomian desa. Ya. Pertanian apa itu dulu. Kalau sudah banyak duit APBD-nya kita masuk banyak, otomatis kita buatkan saja perda. Perda percepatan pembangunan, menghilangkan rumah layak, menghilangkan rumah tidak layak ya, menjadi layak huni. Gitu. Tapi memang tidak dibuatkan perda, bukan tidak dibuatkan ya, belum dibuatkan perda, tapi untuk pembangunan Rutilahunya masih berjalan terus ya, Pak ya? Jalan, insya Allah tiap tahun berjalan, karena ini
kata saya tadi pasti bertambah terus ini, Pak. Ya. Apalagi dengan sistem tadi pandemi, 2 tahun ini kita otomatis banyak rumahnya yang tadinya lagi mau dibuat, ternyata pendapatannya tidak ada, otomatis tidak diselesaikan sama mereka, gitu, sama masyarakat. Kan perlu dibantuan oleh pemerintah. Gitu. Oke. Ya. Oke, baik Pak Haji Beben, luar biasa sekali obrolan santai kita kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita obrolin, tapi dikarenakan waktu dikarenakan waktu ngobrolnya sudah selesai di SOS. Tapi kalau di belakang ini kita bisa ngobrol banyak ya, Pak. Baik Pak Haji Beben, boleh kasih closing statement dong buat teman-teman nanti yang nonton sajian obrolan santai. Silakan. Karena kita semata-mata untuk kepentingan masyarakat juga, bahwa Kabupaten Serang, pemerintah Kabupaten Serang ini sudah memberikan yang terbaik sebetulnya. Namun memang belum merata. Insya Allah ke depan kita lebih baik lagi dan merata. Mungkin itu saja dari kami. Baik, terima kasih Pak Haji Beben, luar biasa sekali obrolan santai. Tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Haji Beben selaku anggota DPRD Kabupaten Serang Komisi 4 dari fraksi Partai Golkar. Luar biasa sekali obrolannya. Jangan lupa ditonton, kata Pak Haji Beben, karena siapa tahu nih dari teman-teman pengen tahu sejauh mana sih kerja dari anggota dewan itu. Nah, di obrolan ini nih kita ngobrol sedikit tentang Pemkab tadi ya, dan juga lain-lainnya. Maka teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Banten Story. Jangan lupa ditonton, share juga ke teman, ke keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Amel Dharma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.